Kita dewean salat, usolli sunata tasbih rakaatain lillahi ta'ala, Allahu akbar. Satu kali rakaat jumlahnya 75 kali. Satu kali rakaat jumlahnya 75 kali. Apa yang 75 kali? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar. Tetap tidak boleh dilepas bacaan iftitah. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, sampai wa ana minal muslimin. Lepas baca iftitah, jangan langsung dibaca Al-Fatihah, tapi bacalah dulu jumlahnya 15 kali daripada bacaan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jumlahnya berapa kali? 15 kali. Selesai iftitah, baca 15 kali subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, lanjutkan Al-Fatihah, kemudian lanjutkan surat. Tidak dihilangkan suratnya. Bebas, mau pakai kul ya ayyuhal kafirun boleh, mau pakai kul huwallahu ahad boleh, mau pakai wadduha boleh, mau pakai alam nasra boleh, mau pakai inna anzalna boleh, mau pakai surat aja boleh, apa bae boleh. Selesai baca surat, baca lagi subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, jumlahnya 10 kali. Jadi waktu kita berdiri berapa jumlahnya Bapak Ibu? Waktu kita berdiri berapa jumlahnya? 15 tambah 10, 25. Ruku gitu. Allahu akbar. Ruku dan bacaan ruku tidak dianjurkan oleh Nabi untuk ditinggalkan, tetap dibaca subhana rabbiyal azim 3 kali, kemudian lanjut lagi baca tasbih lagi subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Berapa jumlahnya? 35. Iktidal, jangan ditinggal bacaan iktidal. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Lanjut lagi, baca lagi subhanallah sampai habis 10 kali. Berapa jumlahnya? 45. Sujud, Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la, jangan juga ditinggal, tambah lagi 10. Jumlahnya 55. Duduk di antara 2 sujud, baca lagi rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, baca lagi tasbih, jumlahnya 65. Sujud lagi, baca lagi doa sujud, baca lagi tasbih 10, jadi 75. Naik rakaat kedua, Allahu akbar. Nah rakaat kedua kan kita tidak pakai iftitah nih. Rakaat kedua tidak pakai iftitah. Laju apa yang kita baca? Langsung baca tasbih subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah akbar sampai selesai. Baca lagi Al-Fatihah, baca lagi surat, kemudian lanjutkan seperti tatanan yang ada di rakaat yang pertama. Nah, cuman ingat, kalau kita berjamaah, kita jadi imam salat tasbih, maju tasbihnya jangan macam kita berzikir subuh ahad itu. Kan jumlahnya banyak tuh, 75. Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala, atau subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bayangkan kalau kita baca macam itu 75 kali. Baca. Mungkin kalau kita sholatnya habis asar, baca-baca buku itu. Serius, kalau kita mungkin bacanya sholatnya di tahajud, baca-baca sahur liwat itu. Bacanya mu'tadil kata Nabi. Jangan ngebut nian, jangan perlu lambat nian. Baca biasa subhanallah, alhamdulillah. Tapi subhanallah, guru-guru kita ngajarkan ini salah satu amalan yang luar biasa untuk nembuskan pintu taubat kita kepada Allah. Kenapa macam itu? Karena banyak pengamalan dari para ulama-ulama mengatakan wong yang sholat tasbih tujuannya untuk biar dia diampuni dosanya oleh Allah. Ada kaget rasa, ada kaget kehadiran hati, ada kaget kehusyuan yang datang dalam dirinya, ada juga kaget bakal-bakal dosa-dosa yang dia belum minta maaf sama Allah tapi dibayangkan dia saat di sholat tersebut. Kita ini banyak dosanya sama Allah tuh banyak, tapi kadang-kadang yang ingat yang besak-besaknya baik. Kita ini banyak dosa sama Allah, tapi kadang-kadang yang kita minta ampun, yang kita ingat baik. Ada dosa yang tidak kita ingat, kita lupa juga minta ampun sama Allah. Nah ulama mengatakan salah satu wasilah untuk menembus segala macam itu, untuk menembus pintu taubat yang luar biasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah salah satunya pintu sholat tasbih luar biasa.
Jadi saat sholat tasbih dan menghadirkan hati ketika dia membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, akan ada rasa kesendirian yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diajarkan di pondok kita, diajarkan oleh guru-guru kita, dan mereka dapat ini dari ilmu dari guru-guru sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Nah, jadi salah satu amalan, salah satu ibadah yang hari ini sudah banyak ditinggalkan di bulan suci Ramadan adalah melaksanakan sholat tasbih. Luar biasa. Jadi Ustaz, sholat tasbih kapan baiknya? Boleh pagi. Sholat tasbih boleh pagi, jam 11 boleh, ba'da zuhur boleh, boleh malam Ustaz, boleh, ba'da maghrib pun boleh, ba'da isya pun boleh, selesai sholat tarawih dan witir pun boleh. Jadi Ustaz, macam mana sholat tasbih? Ya kalau sendiri kita tidak perlu pakai keras-keras. Kalau kita sholatnya sendirian, tidak pakai makmum, tidak pakai istri atau tidak pakai anak kita, tidak pakai keluarga, tidak pakai kerabat kita, sholatnya dewean, mau pagi, mau siang, mau malam, sholatnya artinya sholatnya kita harus sir. Sholatnya kita harus sir. Makna sir yakni tidak pakai suara. Semacam kita sholat duha. Tapi saat kita berjamaah, maka sholatnya akan diaplikasikan bagaimana sholat kita berjamaah. Ketika sholatnya itu sholatnya zuhur sama asar, antara waktu siang, berarti kita jadi imam di sholat tasbih itu tidak pakai suara juga. Disamakan dengan seperti sholat zuhur sama sholat asar, imamnya tidak pakai suara. Tapi saat aplikasinya dilaksanakan di waktu malam, maka sama jenisnya dengan sholat yang kita lakukan di malam hari. Sholat maghrib, sholat isya, maconyo imamnya bil jahr, pakai suara yang keras. Hakadha sholat tasbih, begitulah sholat tasbih. Nah, sholat tasbih salah satu amalan. Apa kata Nabi tadi? Bila mana kau ingin ku ajarkan satu amalan yang mana Allah ampuni dosamu awalahu wa akhirahu, dosa awal dan dosa akhir kau diampuni oleh Allah, saghirahu wa kabirahu, dosa yang kecil, dosa yang besar kau diampuni oleh Allah, sirrahu wa alaniyatahu, dan dosa yang dilihat oleh orang lain atau sifatnya kesendirian yang hanya Allah dan kau yang tahu diampuni juga oleh Allah, dan Allah akan berikan kehilangan daripada sumpek yang kau saat ini hadapi, dan Allah akan kabulkan segala macam hajatmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Jadi sholat tasbih di bulan suci Ramadan. Nah, kalau kita bisa ambil di setengah terakhir daripada bulan Ramadan, ayo kita amalkan. Tapi ingat kata Nabi tadi, wahai pamanku Abbas, bila mana kau bisa amalkan ini satu hari sekali, maka amalkanlah satu hari sekali. Kalau kau tak mampu mengamalkan satu hari sekali, maka lakukan seminggu sekali. Kalau tak mampu melakukan seminggu sekali, lakukan sebulan sekali. Kalau kau tak mampu melakukan sebulan sekali, lakukan setahun sekali. Kalau kau tak mampu melaksanakan setahun sekali, maka lakukanlah satu kali dalam seumur hidupmu. Nah itu. Jadi kami ngajak Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah, usikum nafsi bitaqwallah, mari sama-sama jangan kita tinggalkan dalam 30 hari ini. Ada salat tasbih yang harus kita amalkan untuk tidak lain dan tidak bukan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Resepi mancanya resepi, subhanallah, maha suci Allah. Allah baik yang suci, kita ni masih kotor. Sebanyak apapun ibadah kita masih kotor. Sebanyak apapun amal kita tetap masih kotor. Yang suci hanyalah Allah. Kaki ngerasa rendah, tidak pernah sombong dengan orang lain. Dan ulama juga mengatakan, wong yang rajin sholat tasbih jarang sombong. Kenapa bisa jarang sombong? Karena dia selalu merasakan bahwa di kalimat tasbih itu ada makna yang luar biasa dalam kehidupannya. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Diingatkan terus kalimat itu. Kenapa? Karena semua yang saat ini fasilitas hidup dunia yang kita nikmati seluruhnya dari Allah. Bukan kepacaan kita, bukan kepiawaian kita, bukan karena kita bisa, bukan karena ini dan bukan karena itu. Semuanya lakal hamdu ya Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Wala ilaha illallah, tiada Tuhan selain Engkau yang patut kami sembah. Tiada Tuhan yang patut kami patuhi semuanya kecuali Engkau ya Allah. Jadi segala macam kullu ma siwallah ya dunia.
selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dunia. Wallahu akbar, engkaulah yang maha besar. Saat ada masalah, saat ada kesumpekan, saat ada problematika hidup, saat ekonomi kita lagi turun, saat rumah tangga kita lagi cerai-berai, saat anak kita lagi jauh sama kita, saat ada urusan yang harus kita selesaikan, saat ada silaturahmi yang terputus, saat ada permusuhan dalam kehidupan kita, dak katik yang lebih besar dari segala macam masalah itu, yang besar adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka katakanlah, wong ketika saat itu ada orang yang datang kepada seorang kiai, dia bilang kepada kiai tersebut, wahai kiai, aku pengen dapat sesuatu amalan yang mana amalan itu bisa mengecilkan segala macam urusan yang aku saat ini hadapi. Dan ini cerita nyata. Ini kiai ada di Temburu. Kita tidak usah sebutkan kiainya siapa, dan yang cerita saat itu masih hidup sama kita sampai saat ini. Luar biasa. Apa yang dialaminya saat itu, dia dalam keadaan kerugian sampai 4,5 miliar. Masuk teken kontrak, bayar DP sekian ratus juta, dan diiming-imingi dengan kehasilan sampai sekian. Masuk duit, begawi sudah jalan, modal duluan, persentase yang harus dikeluarkan sekian puluh persen sudah dikeluarkan juga, total, ujung-ujung rugi, bangkrut, jual rumah, jual mobil, dan saat itu tidak kata apa-apa, dan kerugian saat itu bisa dihitung sampai 4,5 miliar. Saat dia datang sama kiai, apa kata kiai? Jangan katakan ada masalah yang besar kepada engkau, tapi katakanlah ada Allah yang lebih besar dari galau-galaunya. Lalu apa yang disarankan oleh kiai? Apa yang disarankan oleh kiai? Apa yang dianjurkan oleh kiai? Tidak banyak kalimat. Apa kata beliau? Jalankan sholat 5 waktu, dekatkan dirimu kepada Allah, jangan jauh dari orang tua, dan satu lagi, setiap malam aku tugasi untuk melaksanakan sholat tasbih selama 40 malam. Bila mana kau istiqomah, bila mana kau ikhlas, bila mana kau murni, bila mana kau tulus mendekatkan diri kepada Allah, 4,5 miliar ini akan diganti oleh Allah lebih dan lebih. Dia amalkan dan dia yakin. Itulah kita. Kalau kita lagi posisi susah, cepat nak dekatkan diri kepada Allah tu cepat. Itu